Selamat pagi anak-anak kelas 7 dimanapun kamu berada. Pada pagi hari ini kita masuk ke materi yang baru. Terima kasih untuk pengumpulan kisah dikasihi, itu sangat baik. Dan kisah itu akan sangat berguna untuk mulai memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu Yesus Sang Pengampun. Bapak kasih kata kunci di awal pelajaran ini. Bagaimana kita bisa mengampuni? Karena kita mengingat bahwa kita juga telah diampuni. Ingat bahwa kita mengasihi karena kita juga sudah dikasihi. Kita bisa mengampuni karena kita juga pernah merasa diampuni dan kita sungguh bersyukur. Bagaimana rasanya diampuni? Sungguh menyenangkan, bukan? Itulah caranya seorang anak bisa belajar mengampuni, yaitu ketika dia bersalah dan kemudian diampuni. Semoga anak-anak di masa hidupmu pernah mengalami pengalaman demikian, bahwa kamu pernah sungguh-sungguh bersyukur karena diampuni. Anak-anak yang pernah merasakannya, Bapak yakin 100% pasti bisa mengampuni sahabat-sahabatnya yang lain. Oke, itu intisari dari pelajaran hari ini. Mari kita breakdown, kita uraikan satu persatu materinya. Belajar mengampuni seperti Yesus. Tokoh inspirasinya adalah Yesus. Apa yang akan kita pelajari hari ini memahami bahwa dalam hidup ada konflik, dan kita harus menyadari bahwa konflik itu membara gitu ya dalam dada, membuat kita tidak hidup damai. Dan cara terbaik menghadapi konflik adalah mengampuni. Mengampuni lebih menyehatkan daripada dendam. Hidup dan konflik. Setiap orang menginginkan hidup yang baik dan lancar. Studi, belajar, berkarya, memasak, menjaga anak-anak, menikmati hobi, ya kan? Bermain. Apapun menjadi orang yang kita inginkan, melakukan cita-cita kita. Semua berharap hidup baik. Tapi setiap orang juga punya kepentingan. Semua orang punya keinginan. Dan terkadang dalam hidup bersama, kepentingan itu bertabrakan. Aku ingin mandi cepat nih, ternyata ada orang yang dalam keluarga kita mandinya lama. Bayangkan, itu sudah bertabrakan. Nah, kadang tercipta gesekan atau tabrakan kepentingan. Nah, menyiptakan konflik. Kamu punya mainan baru, temanmu juga pengen pinjem. Nah, ternyata itu pun sudah menjadi konflik kalau temanmu memainkannya terlalu lama atau merusaknya. Itu silakan ditemukan berbagai macam konflik dalam hidupmu. Begitu ya. Bapak pengen ngajar, ternyata sinyal lemot, konflik lagi. Caranya adalah menerima keadaan. Tidak perlu menjadi marah. Amarah dan kawan-kawannya. Salah satu alasan konflik bertambah besar adalah amarah. Selain itu, hal yang bisa membuat konflik berkepanjangan adalah keinginan untuk mempertahankan harga diri, bahwa image saya ini berwibawa. Nah, itu hati-hati, itu baik menjaga harga diri, itu baik supaya tidak ada orang yang menginjak-injak harga dirimu. Tetapi ketika kamu bersalah, kamu harus merendahkan hatimu untuk mengakui kesalahanmu. Mengakui kesalahan dan mengampuni itu tidak berarti menurunkan harga diri. Justru kamu menunjukkan kualitasmu sebagai manusia yang penuh kasih. Mohon diingat. Kalau perlu diulangi lagi kata-kata Bapak di bagian ini. Kedua, karena gengsi. Gengsi itu membuat orang terhenti untuk melakukan kasih. Gengsi, wong aku gak kenal sama dia. Gengsi, orang itu yang salah kok, kenapa aku harus minta maaf. Gengsi membuat orang berhenti dan tumpul. Gengsi membuat orang mundur, tidak berkembang dalam kasih.
Jika orang yang mau berkembang dalam kasih, ia mau merelakan diri, rela hati untuk lebih dahulu memaafkan walaupun dia bersalah. Gengsi lawan dari kasih. Karena gengsi itu adalah kesombongan, keangkuhan. Jika sombong, tidak ada kasih dalam dirinya. Maka anak-anak yang sombong, Bapak ingatkan, ingatlah bahwa hidupmu itu penuh dengan kasih. Kamu tidak membeli nafasmu, kamu tidak menginginkan jantungmu terus berdetak, kamu tidak memikirkannya, kamu menjalani kehidupanmu biasa-biasa seperti itu saja, tapi kamu masih sombong. Hati-hati. Sering ada notifikasi yang gak jelas ini ya. Nah, hati-hati jika kamu sombong. Hidupmu diberikan dengan cuma-cuma, maka berilah juga dengan cuma-cuma. Karena sikap egois dan mau menang sendiri, konflik menjadi berkepanjangan. Tidak ada yang mau mengalah. Jika anak yang mengalah, ada anak yang mengalah, bukan berarti kalah. Justru anak itu tahu kapan dia harus mengalah, kapan dia harus mempertahankan sesuatu. Kamu berkelahi dengan teman. Kamu datang duluan lebih dulu meminta maaf. Kamu membuat orang-orang melihat dan kamu menunjukkan dalam dirimu bahwa kamu punya kedewasaan untuk mengampuni atau meminta maaf atas kesalahan. Jika ada yang bertanya, ingin mendalami hal ini, silahkan chat Bapak ya. Intinya bahwa ketika kamu punya kasih, ketika anak-anak sadar bahwa dirimu itu sudah banyak sekali dikasihi Tuhan sejak kamu bangun pagi hingga kamu bisa belajar saat ini, kamu sudah banyak dikasihi. Dan ketika kamu menghadapi konflik, hendaknya kamu juga menunjukkan kasih itu kepada orang-orang yang mungkin menyakiti hatimu atau yang kamu sakiti. Tolong diulangi lagi kata-kata Bapak ini, dicerna lagi. Bahwa ketika kamu dikasihi, kamu harus juga mengasihi. Sadarilah bahwa kamu pun berdosa, kamu pernah berdosa, punya kesalahan, tetapi kamu diampuni. Buktinya apa, Pak? Buktinya kamu masih hidup sampai saat ini. Kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dirimu. Maka ketika dalam hidupmu kamu harus mengampuni orang, lakukanlah dengan segera. Dendam ibarat menyimpan bara dalam hati. Perasaan marah tidak hanya melukai orang yang menyebabkan kamu marah, tidak hanya melukai dia, tetapi juga melukai dirimu dan melukai orang lain di sekitarmu. Kenapa, Pak? Karena dendam itu seperti api yang akan tampak dalam wajahmu gitu. Kamu sedang dendam dengan orang, kamu sedang marah, itu kelihatan dari ekspresi wajahmu. Anak yang menyimpan luka dalam hati pun akan kelihatan di wajahnya, di matanya. Maka anak-anak terkasih, Tuhan ingin kamu hidup dalam damai. Tuhan ingin kamu hidup memaksimalkan semua bakatmu. Karena dendam itu ibarat api yang membuatmu tidak tenang, yang membuatmu tidak bisa melakukan hal-hal positif lainnya. Karena apa? Karena energimu itu kamu sibukkan untuk memikirkan dendammu itu, untuk memikirkan sakit hatimu itu. Bapak akui mudah untuk mengucapkannya, tetapi sulit untuk melakukannya. Tapi bukan berarti mustahil. Percayalah, ketika anak-anak sadar bahwa kamu sudah begitu banyak dikasihi Tuhan, kamu akan belajar untuk mengampuni. Mengampuni sama dengan hilang harga diri? Tidak. Karena dengan mengampuni kamu justru menunjukkan kualitas hidupmu. Dengan mengampuni kamu berarti menunjukkan, oh aku kuat karena aku bisa mengampunimu yang bersalah padaku. Kenapa seseorang itu bisa sekuat itu? Karena dia dikasihi. Kasih dari mana? Coba tebak. Benar. Kasih dari Tuhan. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Sabda Tuhan. Silakan anak-anak membaca kisah ini. Ada seorang berhutang kepada raja 100.000 katakanlah.
Karena dia tidak bisa membayar hutangnya yang 100.000 itu, oleh si raja memerintahkan serdadu untuk menyita semua barangnya termasuk istri dan anaknya. Tetapi si seseorang itu memohon kepada sang raja agar diampuni dan dibebaskan hutangnya. Akhirnya si raja itu mengampuninya dan menghapuskan hutangnya yang 100.000 itu. Nah, setelah itu dia bertemu dengan sahabatnya yang berhutang 1.000 kepadanya. Ternyata orang yang baru saja diampuni tadi menghukum sahabatnya yang berhutang 1.000. Itu contoh yang sangat tidak baik. Bahwa ketika kamu sudah diampuni, hendaknya kamu mengampuni. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Silakan dibaca dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Jika anak-anak tidak mempunyai teksnya, silakan melihat di buku paket agama yang sudah dipinjami dari perpustakaan. Jika tidak ada, silakan nanti video Bapak ini di pause dulu supaya kalian bisa membaca teksnya. Oke? Kasih Tuhan memampukan seseorang untuk mengasihi seperti Ia telah mengasihimu. Paham gak? Kemarin kita sudah membahas bahwa kita mengasihi karena kita telah lebih dulu dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi seperti apa? Tak terbatas, sangat tulus. Mengampuni kesalahanmu walaupun kamu berjuta-juta kali melakukan kesalahan yang sama. Hendaknya kamu juga mampu mengasihi dan mengampuni seperti itu. Yesus contohnya mengampuni orang yang membunuhnya, bayangkan, menyalibkannya. Karena apa? Karena ia percaya bahwa ia telah dikasihi Tuhan. Dan dengan begitu, ia sadar bahwa dirinya itu penuh dengan kasih. Peristiwa yang ia alami walaupun pahit sepahit apapun, itu adalah rencana Tuhan, ada tujuannya. Lalu bagaimana, Pak? Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini? Walaupun suka maupun duka, maupun manis atau pahit, yang harus kita lakukan adalah mengampuni dan mengasihi. Karena kita pun juga sudah dikasihi dan diampuni oleh Tuhan. Mengampuni adalah tindakan kasih yang nyata. Tahap dalam mengampuni. Nah, ini juga bisa anak-anak baca di buku paketmu ya. Halaman 162 kalau Bapak tidak salah. Lewis B. Smedes. Di dalam bukunya ada 4 tahap dalam mengampuni. 1, kalian pasti sakit hati. 2, kalian pasti membenci, yaitu membuat kamu membenci musuhmu, ya kan. Yang ketiga, tahap ketiga adalah menyembuhkan. Anda diberi sebuah mata ajaib untuk melihat orang yang menyakiti hati Anda dengan pandangan yang baru. Nah, pandangan yang baru itu yang Bapak maksudkan sebagai kamu sadar bahwa hidupmu itu sudah dikasihi oleh Tuhan. Semoga anak-anak bingung dan kemudian bertanya kepada Bapak, supaya Bapak tahu bahwa kamu itu paham atau tidak. Nanti jangan lupa bergabung dalam Google Meet ya. Dalam Google Meet silakan bertanya. Bagaimana mempunyai mata yang baru untuk memandang orang yang aku benci? Tuhan menerbitkan matahari untuk orang yang baik maupun yang jahat. Tuhan mengasihi. Ia juga mengasihimu yang sudah berdosa. Masakan kamu yang sudah dikasihi tidak mengasihi orang yang sudah melukai hatimu? Tahap keempat, Anda berjalan bersama, yaitu sudah berdamai lagi dengan orang yang menyakitimu. Anak-anak, mengasihi dan mengampuni itu menyembuhkan. Mengampuni dan mengasihi itu menghidupkan. Orang-orang, anak-anak yang masih bertahan dalam dendam dan marah, itu justru akan menjadi anak-anak yang tumpul dan tidak berkembang dalam bakat maupun kasih.
Maka belajarlah untuk mengampuni, karena mengampuni itu menyembuhkan dan menghidupkan. Membuat orang punya energi baru untuk melakukan hal yang lebih positif daripada hanya mengurusi dendam yang membakar hati. Apa keuntungan? Salah satu keuntungan dalam mengampuni, kamu hidup damai, tenang, dan bisa berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih bermanfaat. Selamat belajar, selamat merenung. Tidak ada tugas hari ini dalam pertemuan ini. Tugasnya hanya merenungkan kembali kisah Matius 18:21-35, slide 7 dan 8. Selamat pagi anak-anak. Tuhan memberkati.